Ya, kita lanjutkan dialog. Saya masih bersama Prof. Amin Subandrio dari Lembaga Biologi Molekuler Eijkman atau Lembaga Eijkman. Prof. Amin, kita lanjutkan. Menyambung pertanyaan saya sebelum jeda tadi, berapa sebenarnya total kebutuhan vaksin untuk nasional dan juga harus berapa kali disuntikan satu orang? Ya, kalau kita mengikuti pakai rumusnya herd immunity ya, kekebalan, kita harus dapatkan sekitar 70%, 2/3 dari penduduk Indonesia harus itu minimum ya, harus divaksinasi. Berarti kan sekitar 175 juta orang. Ya. Kalau satu orang harus disuntik 2 kali, maka kita membutuhkan 350 juta vaksin dosis. Ya. Tapi kita sebenarnya sepakatan kalau bisa dihitungnya adalah seluruh penduduk Indonesia yang harus divaksinasi. Ya, artinya kita harus menyediakan untuk 260 berapa tadi, 260 sekian, 270 katakan ya, dikalikan 2, jadi 340 juta dosis itu harus bisa kita sediakan. Nah tentunya kita tidak mungkin memvaksinasi 350 juta orang dosis itu dalam artinya 270 juta penduduk Indonesia langsung divaksinasi dalam satu hari, kan nggak mungkin. Kalau misalnya satu hari bisa menyuntik 1 juta orang saja, kita membutuhkan 260 hari, hampir 1 tahun kan. Nah jadi itu pun juga akan menimbulkan pertanyaan siapa yang akan duluan di minggu pertama, siapa yang mau disuntik, minggu kedua siapa yang disuntik. Ya, belum lagi kita memikirkan tadi yang sudah kita bahas distribusi antara pulau misalnya atau ke daerah-daerah terpencil. Ya, itu juga termasuk yang harus diprioritaskan. Nanti juga ada pertimbangan apakah daerah-daerah merah itu harus didahulukan dibanding daerah yang masih hijau. Itulah kenapa kemudian ada Kepres nomor 18 2020 yang mengatur tentang Tim Nasional Percepatan Pengembangan Vaksin. Tim Lembaga Eijkman sendiri juga ada di dalamnya, sampai LIPI juga ada di dalamnya. Apakah tim ini juga membahas terkait dengan distribusinya nantinya, Prof? Ya, sebenarnya distribusi itu lebih banyak di wewenangnya Kementerian Kesehatan. Jadi mereka yang akan menentukan. Artinya kita melewati distribusi birokrasi pemerintahan. Ini jalurnya 10 provinsi utama. Jadi dipastikan 10 provinsi besar ini yang akan mendapatkan vaksin ini duluan nantinya? Itu kan situasi saat ini, Pak. Kita mesti lihat lagi nanti situasi pada hari H sebenarnya. Jadi bulan-bulan di mana vaksinasi itu akan dilakukan, kita mesti cermati lagi situasi terkini daerah mana yang akan diprioritaskan. Ya, jadi prioritas itu adalah prioritas demografis ya yang tadi kita bicarakan terkait orangnya, tapi juga prioritas geografis. Daerah mana yang harus diutamakan dan itu kan sangat dinamis. Misalnya ini DKI Jakarta saat ini merah misalnya, tapi sudah kemudian beberapa bulan kemudian misalnya berhasil dikendalikan menjadi kuning misalnya. Kemudian daerah lainnya saat ini hijau, bukan tidak mungkin akan bisa berubah menjadi kuning atau merah. Nah itu dinamika seperti itu yang harus kita cermati terus sehingga strateginya bisa saja berubah di saat-saat terakhir, ya. Tapi itu semuanya harus disiapkan. Intinya kita harus bisa menjamin tadi itu deliverynya, distribusinya ke prinsipnya seluruh Indonesia harus bisa mendapatkan akses terhadap vaksin tersebut. Prioritas tadi kita sudah sepakat, kita sudah sama-sama dengar bahwa prioritas pertama adalah tenaga kesehatan, dokter, semua tenaga medis, semua yang berkecimpung di dunia medis, kemudian juga mereka yang ada di garda terdepan, kemudian juga orang tua yang rentan, mereka yang punya penyakit komorbid. Tidak hanya orang tua, Mbak. Tidak hanya orang yang rentan. Ya. Orang yang rentan, usia lanjut dan juga yang rentan. Kemudian bagaimana dengan anak-anak, Dok? Kapan mereka dapat terima vaksinnya? Kalau kita butuh 1 tahun saja untuk yang prioritas yang pertama duluan. Padahal anak-anak sudah terbukti mereka tidak imun terhadap COVID-19. Ya, itu pertimbangannya apakah nanti akan masuk dalam kelompok rentan
eh, ini akan dipertimbangkan karena saat ini memang belum ada data tentang efikasi dan juga keamanan pada anak-anak. Ya, jadi kita menyelesaikan dulu yang dewasa, bukan berarti kita menegasikan yang anak-anak ataupun orang tua. Yeah. Kalau kita lihat yang Sinovac saat ini juga rentang 18 tahun sampai 59 itu adalah rentang untuk uji klinik. Ya, artinya nanti kalau misalnya itu akan dipakai di usia di luar rentang itu, tentu Badan POM yang akan memberikan pertimbangan apakah boleh atau tidak. Baik. Berdasarkan berbagai kajian. Karena yang di luar negeri ada juga yang sudah mengklaim aman untuk orang tua dan sebagainya ya. Tapi sekali lagi itu akan didasarkan pada beberapa pertimbangan yang matang demi keamanan semuanya. Di luar negeri yang aman untuk orang tua, yang mengklaim aman untuk orang tua dari mana, Dok? Apakah produksinya dari AstraZeneca, Inggris? Bukan, yang dari, kalau saya tidak salah dari Amerika ya, Moderna itu menyebutkan bahwa pada orang tua vaksinnya bisa merangsang pembentukan antibodi. Tapi faktor keamanannya kita masih harus cermati lagi karena memang respon orang yang sudah lanjut usia itu berbeda dengan yang masih muda karena ada yang namanya fenomena yang disebut sebagai immunosenescence. Jadi proses respon imun itu ya boleh dikatakan menua gitu ya, ada prosesnya, responnya menurun dibanding dengan usia-usia yang masih muda. Ya. Nah, tapi kita mesti lihat apakah vaksin yang kita kembangkan ini masih bisa membangkitkan respon imun pada usia-usia yang di atas 60 tahun. Yang kita kembangkan maksudnya yang dikembangkan oleh Eijkman, Merah Putih? Semua vaksin ya, karena saat ini kita mesti berpikir vaksin ini harus yang idealnya harus bisa juga dipakai di negara lain kan. Ya. Indonesia pun juga begitu, walaupun kita berupaya untuk memenuhi kebutuhan vaksin di dalam negeri, tapi kita tidak bisa menutup mata apabila ada negara lain yang tidak memiliki kapasitas memproduksi vaksin kemudian minta sebagian dari Indonesia. Kalau tadi Sinovac aman untuk rentang usia 18 sampai 59, bagaimana dengan yang dikembangkan di Uni Emirat Arab? Ada Sinopharm dan juga G42. Ya, itu belum dilakukan uji klinik di Indonesia. Ya. Sinovac juga kita masih harus menunggu hasilnya. Ini kan baru mulai penyuntikannya. Ya, kita mesti menunggu hasilnya beberapa bulan kemudian apa yang akan terjadi. Mudah-mudahan sih tidak ada respons yang tidak dapat ditoleransi. Karena pada umumnya atau seringkali kalau kita disuntik kan ya pasti ada rasa tidak nyaman di lengan atau kadang-kadang muncul demam tapi hilang dalam waktu singkat ya. Selama gejala-gejala yang muncul itu bisa ditolerir oleh individu itu, ya dianggap aman saja. Ya. Apa kendala terbesar, Prof, sebenarnya dalam uji klinis? Kendala terbesar uji klinis? Ya. Ya, pertama tentu mendapatkan subjek. Jadi fase 3 nih ya, kita bicara fase 3. Fase 3 itu salah satu persyaratannya adalah harus dilakukan di populasi yang lebih besar, jumlahnya besar, ribuan, dan multi-center. Kenapa multi-center? Karena, diutamakan multi-center dan multi-country, multi-negara. Karena kita ingin melihat respons imun yang ditimbulkan oleh orang-orang dengan latar belakang genetik yang berbeda atau etnis yang berbeda. Okay. Ya, juga lingkungan dan juga kebiasaan. Ya. Nah, makanya dilakukan di beberapa negara yang punya latar belakang genetik berbeda, lingkungan berbeda, kemudian kebiasaan gaya hidupnya berbeda, itu responsnya akan juga berbeda. Nah, ini data ini yang nanti harus dirangkum, jadi tidak hanya dari data Indonesia saja, kita juga harus menunggu data yang dihasilkan dari Brasil, dari Chile, dari Bangladesh, dari Turki. Nah, kita ingin melihat
responsnya seperti apa. Karena Indonesia ini kan multi etnik, multi ras, hampir semua ras ada di Indonesia. Jadi kita mesti melihat data dari beberapa negara yang ikut juga. Dan sejauh ini kan Inggris yang sudah melaporkan uji vaksinnya dihentikan karena ada relawan yang menderita sakit usai disuntik. Kita tentu tidak mau itu nanti terjadi terhadap vaksin merah putih yang dikembangkan oleh Bio Farma nantinya. Apa sebenarnya catatan terbesar untuk pengembangan vaksin ini sendiri merah putih ini untuk di dalam negeri, Prof? Ya, saat ini platform yang digunakan di Inggris, di AstraZeneca memang berbeda dengan platform yang digunakan di merah putih. Ya, memang kalau dari awal faktor keamanan platform yang kami gunakan memang karena ini sudah proven ya, artinya sudah terbukti, sudah dipakai untuk beberapa vaksin sebelumnya, misalnya vaksin hepatitis yang sudah dipakai luas di seluruh dunia. Mereka menggunakan platform yang sama, protein rekombinan, itu dianggap yang paling aman dan kecil kemungkinan terjadi reaksi yang disebut sebagai antibody enhancement dan sebagainya. Ya, jadi kita harapkan si vaksin merah putih ini memiliki keamanan yang cukup tinggi, selain prosesnya juga walaupun sedikit agak panjang, tapi masih dianggap paling ekonomis. Ya. Baik. Artinya mudah-mudahan itu terjadi. Akhir 2020 nanti target dari lembaga Eijkman sudah bisa diuji cobakan vaksin itu ke hewan. Kemudian awal tahun 2021 sudah bisa dilakukan uji klinis vaksin merah putih begitu. Terkait dengan pernyataan Gubernur DKI Jakarta kemarin, Prof. Amin, bahwa situasi Jakarta lebih darurat dari awal wabah corona masuk ke Indonesia. Apakah Anda melihat ini hanya terjadi di Jakarta dan kota-kota besar di sekitarnya? Atau sebenarnya ini sudah secara masif, sudah secara nasional? Lebih gawat, lebih darurat dari ketika pertama kali COVID-19 ditemukan di Indonesia pada awal Maret? Kalau kita lihat luasnya, mungkin ada benarnya, karena pada awalnya kan kita melihat cuma di Depok. Klaster keluarga juga itu kan ya, cuma 2 kasus kemudian sekitarnya. Tetapi kalau kita lihat perkembangannya naik terus dan ya sekarang kita bisa melihat sudah mencapai di atas 200. Sebetulnya kita di satu sisi kalau melihat jumlah sampel yang diperiksa semakin tinggi, maka kita bisa mengharapkan jumlah kasus yang positif yang dilaporkan setiap hari juga akan meningkat. Tapi yang penting adalah kita melihat bagaimana perilaku manusianya sebetulnya. Ya, data-data positif rate ini kan sebenarnya menggambarkan akibatnya, ya. Tapi hulunya adalah perilaku. Kalau ditanya kita kapan akan tercapai puncak misalnya, nah kita tidak bisa membicarakan puncak itu sebelum kita melihat masyarakat itu berdisiplin. Yang sekarang kita lihat malah mungkin dianggap masalah ini tidak ada ya, ada banyak orang menganggap masalah ini tidak ada sehingga mereka tidak merasa perlu menggunakan masker. Itu saja yang harus diselesaikan. Bahkan kemarin saya mendengar ada satu survei, walaupun saya belum baca laporan lengkapnya, tetapi ada survei yang menyebutkan di satu daerah, di survei ditanya seberapa besar Anda percaya bahwa COVID ini ada. Yang menjawab percaya itu hanya 15%. Ya, jadi kita bisa melihat bahwa lebih dari 50% masyarakat di daerah itu pasti menganggap bahwa masker itu tidak perlu. Ya, padahal 3M itu kan yang menjadi kunci keberhasilan sebetulnya. Karena 80% keberhasilan pengendalian pandemi ini justru ada di luar sana, ada di masyarakat seluruhnya. Tidak hanya masyarakat bawah loh ya. Masyarakat, kalau kita bicara masyarakat itu bahkan menengah ke atas pun juga tidak terhindarkan. Ya. Dan sebenarnya juga ada korelasinya, Prof. Amin, bahwa masyarakat sebagian menganggap bahwa akhir tahun kita sudah ada vaksin, awal tahun depan kita sudah bisa punya vaksin sendiri. Itu yang membuat mereka kemudian
merasa ini vaksin atau COVID ini sebagai udah nggak ada, kita sudah benar-benar memasuki hidup normal. Tapi sebenarnya Prof. Amin, ketika Anda mengatakan bahwa sekarang merah putih dikembangkan sudah 50%, kemudian nanti target akhir tahun sudah bisa diuji kembangkan, diuji kliniskan ke hewan, awal tahun sudah bisa uji klinis ke manusia begitu. Apakah itu hanya janji-janji manis supaya ekonomi kita stabil, supaya masyarakat tetap mempunyai daya beli? Saat ini kalau kita lihat ya, gejala-gejala COVID ini semakin tidak spesifik. Kalau dulu kita bicara gejala itu kan hanya demam, batuk, sesak nafas, ya, demam, batuk, sesak nafas. Tapi kita lihat ke belakang ini kan gejalanya semakin macam-macam, sampai ada yang tanpa gejala. Ya. Itu menyebabkan kita tidak tahu sekeliling kita siapa sebetulnya yang membawa virus. Yang kedua, kita tidak atau belum mendapatkan obat yang betul-betul spesifik antivirus ya, misalnya contohnya kalau kita kena tifus misalnya, kita udah tahu obatnya antibiotik X gitu ya, maka tifus itu akan bisa dikendalikan. Tapi ini untuk virus corona belum ada. Ya. Yang berikutnya kita sudah diharapkan untuk lebih produktif ya, ini saya kira wajar karena kalau kita kelamaan tidak produktif juga barangkali ekonomi akan menjadi lebih sulit. Tetapi produktif itu kan tetap harus didasari dengan situasi yang aman dulu. Jadi harus aman dulu baru produktif. Ya. Nah dari ketiga hal itu kita menyadari bahwa kita akan hidup bersama virus ini untuk waktu yang lebih lama. Dan itu hanya bisa dicapai kalau kita memiliki kekebalan. Nah kekebalan itu yang kita sebut sebagai kekebalan masyarakat atau herd immunity itu bisa dicapai melalui dua hal yang ekstrim. Satu, seperti yang dicoba di Swedia misalnya, itu masyarakat dibiarkan terpapar, kemudian terjadi proses seleksi. Itu tidak secara etis tidak dibenarkan, dan juga kita tidak ingin melakukan hal itu. Ya. Yang paling baik adalah kita memperkuat daya tahan tubuh individu, baik itu yang non-spesifik, artinya dengan minum vitamin, olahraga, dan sebagainya, dan berikutnya dengan vaksinasi. Nah, jadi vaksinasi menjadi tumpuan sekarang ini. Tetapi saya ingin sampaikan sekaligus dalam kesempatan ini, sekalipun nanti vaksin itu ada, tidak berarti pandemi langsung selesai. Setuju. Ya, dan kita tetap harus punya kewajiban untuk menerapkan protokol kesehatan. Jadi pakai masker, cuci tangan, dan menjaga jarak itu tetap wajib. Kalau ditanya sampai kapan, ya kita belum tahu. Bisa beberapa tahun, karena ya ini contoh yang ekstrim jelek. Pengalaman kita dengan cacar, ya mungkin Mbak Nasasi udah nggak dicacar lagi sekarang. Ya, yang lahir setelah 1980 pasti sudah nggak dicacar lagi. Tapi sebelum dunia dinyatakan bebas cacar, dibutuhkan waktu 200 tahun ya sejak vaksin ditemukan. Jadi Dr. Jenner itu menemukan vaksin cacar itu tahun 1709 sekian, dan dunia itu dinyatakan bebas cacar tahun 1975 kalau salah. Jadi hampir 200 tahun. Nah tentunya kita tidak ingin harus menunggu sampai 200 tahun karena kita sudah ada teknologi dan sebagainya, mudah-mudahan bisa lebih singkat, tetapi upaya kita untuk memutuskan rantai penularan itu harus dilakukan oleh semua orang. Baik. Ya. Baik, Prof. Amin, kita sama-sama mengawal bagaimana suplainya nanti, bagaimana deliverynya, bagaimana penyimpanan, semua harus punya mata untuk memastikan bahwa vaksin batch satunya nanti harus benar-benar sampai ke orang-orang yang memang membutuhkan. Jangan Paus Fransiskus saja mengkhawatirkan kalau kemungkinan hanya orang kaya saja yang mendapatkan vaksin utama. Betul. Nanti. Prof. Amin Subandrio, terima kasih telah bersama kami pagi ini. Prof, sehat-sehat selalu. Terima kasih, salam sehat selalu buat semuanya. Salam sehat, selamat pagi.